Halo semuanya, kita ketemu lagi di kelas solfeggio lanjut kelas 11. Sebelumnya kita udah membahas tentang mengidentifikasikan akor mayor atau minor. Nah, pada materi berikutnya kita masih mengidentifikasikan akor mayor atau minor, tapi beserta formula akornya. Nah, jadi sebelumnya kita udah coba latihan di beberapa nomor ada soal ini. Nah, itu akor mayor dan beberapa juga ada soal ini. Ya, itu akor minor. Ada pertanyaan dari beberapa teman ya. Gimana cara mengidentifikasikan itu akor mayor apa minor? Nah, ini sebenarnya kayak polemik ayam dan telur. Jadi mana yang duluan yang mau kita tentuin. Jadi tapi ada yang paling dasar, kalau solfeggio itu memang harus dinyanyikan. Jadi misalnya do re mi fa sol, terus kita nyanyiin, terus kita hafalin do re mi fa sol, do re mi fa sol, do re mi fa sol, terus kita ambil trinadanya do mi sol, do mi sol. Nah, kita dapat tuh akor mayornya. Terus misalnya kalau yang minor, la si do re mi, la si do re mi, la si do re mi, terus kita ambil trinadanya la do mi, la si do re mi, la do mi. Nah, kita dapat itu akor minor. Atau enggak langsung ke nuansanya. Kalau mayor tuh berarti happy, kalau minor itu biasanya sad. Nah, untuk berikutnya kita mau mengidentifikasikan akor itu mayor atau minor, tapi beserta formula akornya. Nah, formula akor itu apa? Formula itu nada-nada yang ada di dalam akor tersebut. Jadi misalnya kalau C mayor, jadi nadanya apa aja? Nah, kita kembali ke teori musik, trinada C mayor itu ada C, E, dan G. Terus misalnya kalau F minor berarti itu isinya nanti ada F, ada As, A flat, sama C. Nah, jadi di teori musik juga udah diajarin tentang jaraknya. Jadi kalau mayor itu dari 1 ke 3 jaraknya 2. Terus dari 2 ke 3 atau 1, 3, 5, 1 ke 3 itu 2, 3 ke 5 itu berarti 1,5. Nah, kebalikannya kalau minor berarti dari 1 ke 3 itu 1,5. Dari 3 ke 5 itu jaraknya 2. Nah, nanti kita bisa hitung bareng-bareng di sini. Nah, berikut ini ada satu latihan, kita dengerin bareng-bareng. Oke, kita mau mengidentifikasikan itu tonikanya dulu berarti ya. Do re mi fa sol la si la sol fa mi re do, atau C D E F G A B C B A G F E D C D. Nah, kita dapat tonikanya tuh D, re, C, D. Kita harus dapat tonikanya dulu. Nah, kita nyanyiin, dapatlah nadanya itu D. Nah, berikutnya kita identifikasikan. Nah, kalau dari nuansanya itu bisa langsung kita, kalau udah biasa nih, bisa dapat, oh itu akor mayor. Nah, tapi kalau misalnya belum bisa kayak gitu, kita bisa nyanyiin dulu kayak tadi contohnya. Berarti na 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 do re mi, bukan la si do, bukan ya. Kalau la si do berarti la si do, ini kan do re mi, jadi sifatnya adalah mayor. Nah, kita mau menentukan formulanya apa aja dari akor D itu. Nah, berarti misalnya kita udah dapat D, kita misalnya tulis di buku latihan D. Nah, terus kita tahu kalau jarak akor mayor itu adalah 1/3 itu adalah 2. Nah, berarti kita mau ngitung satu-satu, misalnya dari D ke sini itu berarti kan setengah, ke sini itu jadi 1, terus ke sini itu 1,5, berarti kita butuh setengah lagi. Nah, jadi ketemunya adalah dari D ke sini. Nah, karena ini n harmonis, jadi hati-hati untuk menjawabnya. Itu kan kalau n harmonis bisa F crash atau G flat, G moll. Nah, tapi kita harus kembali lagi ke teori musiknya. Karena jaraknya itu 3, berarti D, E,
F, berarti DEF bukan G. Kalau G itu jaraknya adalah 4. Oke, berarti kita dapat adalah DEF, yaitu F. F yang di crash berarti D Fis. Nah, terus berikutnya kita cari jaraknya. Kita butuh jarak 1,5. Berarti sini setengah, ke sini 1, ke sini 1,5. Berarti berikutnya adalah D Fis dan A. Berarti jawabannya adalah D Fis A. Oke, kita coba ke contoh berikutnya. Coba kita dengerin lagi. Oke, kita cari tonikanya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do c d f g a b c b a g f e d c d d. Kebetulan sama D C D. Kita tentuin tonikanya dulu. Berarti D. Oke, berikutnya kita identifikasi nih sifatnya. Ya, kalau kita dengerin nuansanya, kalau yang udah biasa itu bisa langsung dapat tuh akor minor. Nah, tapi kalau yang belum, kita harus nyanyikan dulu. Berarti nah, la si do re mi, la si do la do mi, bukan do re mi. Kalau do re mi la si do la do mi, nah kita udah dapat tuh. Berarti akornya adalah sifatnya minor. Nah, kita balik lagi ke teori musiknya. Kalau akor minor itu dari 1 ke 3 itu jaraknya adalah 1,5, 3 ke 5 jaraknya adalah 2. Oke, kita mau berarti tonikanya D. Berikutnya kita mau ke nada ketiganya, berarti kita hitung 1,5, ke sini setengah, ke sini 1, ke sini 1,5. Nah, kita berarti ketemu D, ketemunya berikutnya adalah F. Berarti D F. Nah, terus berikutnya jaraknya 2, berarti ke sini setengah, sini 1, sini 1,5, 1,5 lagi berarti jadi 2. Nah, kita ketemu nadanya adalah D, F, dan A. Nah, kebetulan ini nggak ada enharmonis, jadi udah aman. Jadi nadanya adalah D, F, A. Nah, itu adalah D minor jawabannya. Nah, jadi nggak perlu lagi D E crash A atau D double mol A. Nah, itu nggak penting. Jadi jangan sampai jawab itu. Jadi jawabannya adalah D F A. Ya, oke, sampai sini dulu penjelasannya. Nah, nanti kita ada latihan lagi tentang mengidentifikasikan akor mayor minor beserta formulanya. Jadi sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Selamat berlatih. Ingat, solfege ini harus dilatih. Jadi butuh latihan. Anggap aja solfege ini adalah instrumen kedua kita. Jadi kita harus benar-benar berlatih. Selain menghafal, kita harus berlatih supaya lancar. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berlatih. Sampai jumpa di materi berikutnya.